Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Melanjutkan kuliah kita, mata kuliah Evidence Based Practice. Kali ini kita akan membahas pencarian, identifikasi dan mengumpulkan bukti penelitian atau searching strategis dan pengenalan jurnal database. Sebagai pengantar, pertanyaan yang pertama adalah di mana kita mencari informasi ilmiah. Berbeda dengan begitu banyaknya informasi ilmiah memberikan gambaran data yang objektif dan bukan subjektif, apalagi opini. Sebagai contoh, saat ini dunia lagi menghadapi pandemi virus corona. Kita melihat di media sosial, Facebook, Instagram, WhatsApp, ada begitu banyak berita simpang siur tentang corona, berita tentang pencegahan, berita tentang perawatan, berita tentang tanda dan gejala, diagnosa, dan seterusnya. Informasi-informasi ini tentunya apabila subjektif, apalagi opini, bisa menyesatkan dan bisa berujung pada kefatalan dalam intervensi atau pengambilan keputusan klinis. Oleh karena itu, sebagai akademisi, pencarian informasi ilmiah harus dilakukan pada jurnal database yang terpercaya. Pertanyaan berikutnya adalah, apa indikator bahwa informasi itu terpercaya? Maka, dalam dunia sains, dalam pencarian informasi ilmiah, salah satu indikator yang digunakan saat ini adalah sumbernya terindeks. Nah, kita lihat pada slide ini, di dunia maya ada begitu banyak mesin-mesin pencari, ada Google, Yahoo, MSN, dan seterusnya. Sekali lagi, dengan begitu banyaknya informasi ini, penting untuk membedakan mana sumber yang terpercaya, mana sumber yang tidak terpercaya. Oleh karena itu, kata kuncinya adalah terindeks. Pada slide ini, saya sudah mengidentifikasi beberapa sumber indeks jurnal. Yang pertama adalah SJR. Ini adalah alamat websitenya, bisa Anda ketik di browser Anda. Kemudian Scopus, itu skopnya internasional, sama dengan PubMed, ProQuest, Science Direct, DOAJ, dan Google Scholar. Khusus kita di Indonesia, ada satu portal indeks jurnal namanya portal Garuda. Yang tambahan lagi, saat ini pemerintah sudah kembangkan melalui Sinta Ristek Dikti sebagai penyempurnaan daripada portal Garuda. Nah, selain daripada 8 indeks ini, tentunya masih ada juga beberapa pengindeks yang lain, misalnya CINAHL atau GISTEX. Ada pengindeks yang sifatnya nasional, ada pengindeks yang sifatnya regional, misalnya kawasan Asia, kawasan Eropa, dan ada pengindeks yang sifatnya internasional. Mari kita lihat yang pertama, indeks jurnal SJR. Nah, perlu Anda ketahui bahwa di dunia publikasi saat ini juga ada dua jenis publikasi. Ada publikasi yang terindeks, ada juga publikasi yang sifatnya predator. Ini yang perlu kita hindari. Nah, untuk mengetahui jurnal yang terindeks, Anda bisa mengecek di website SJR, masukkan kata kunci, contoh WUN, saya masukkan kata WUN di sini, kelihatan ada 16 hasil pencarian. Di antaranya Wound Repair and Regeneration and Journal of Wound Care. Ini kalau kita klik, kita bisa melihat lagi kuartilnya, apakah Q1, Q2, Q3 atau Q4. Yang kedua, contohnya Wound Repair and Regeneration. Di sini saya buka, perhatikan di sini ada angka H-index. Nah, H-index ini makin tinggi angka H-index, maka makin bereputasi jurnal tersebut. Nah, apabila Anda ingin publikasi, saya menyarankan sebagai pemula, cari dulu jurnal dengan H-index yang rendah, karena persaingan dan peluang untuk diterima di jurnal yang H-index sangat tinggi itu sangat rendah.
Dan pastikan Anda juga bisa melihat skop daripada jurnal target Anda, ya. Jadi meskipun manuskrip Anda judulnya manuskrip Anda tentang luka atau wound, tetapi khusus jurnal wound repair and regeneration memfokuskan pada tissue generation. Jadi untuk riset-riset klinis peluangnya begitu rendah di jurnal ini. Ini adalah salah satu tips bagaimana kita mencari jurnal. Oke, di sini kelihatan kuartil daripada jurnal ini. Itu pada tahun 2017 dia berada pada posisi Q1 untuk rumpun ilmu Advanced and Specialized Nursing, sedangkan dermatologi itu ada di Q2. Yang kedua adalah Scopus. Saat ini dunia termasuk Indonesia berada pada mazhab Scopus, di mana kualitas sebuah publikasi itu dianggap bergengsi apabila terindeks pada Scopus. Namun dari sudut pandang lain, Scopus sebenarnya adalah company, jadi bisnis yang sifatnya tentu saja tidak independen. Berbeda dengan portal PubMed, menurut saya PubMed itu dia independen karena milik government. Ini adalah halaman Scopus, cuma kita di Indonesia pada umumnya tidak bisa mengakses Scopus ini karena mesti berlangganan dulu. Yang ketiga, PubMed. Dari sekian banyak portal pencarian, PubMed merupakan pilihan yang sangat baik. Alasannya yang pertama, PubMed itu sifatnya independen karena bukan company bisnis. Kemudian yang kedua, fitur-fitur pencarian PubMed itu cukup banyak, booleannya and or not. Kemudian ada filter-filter full text 5 tahun terakhir, human study, English, dan lain-lain. Lanjut adalah ProQuest. Anda juga bisa mencari jurnal di ProQuest. Silahkan ketik alamatnya di browser Anda. Di sini Anda bisa mencari jurnal, buku, video, audio, disertasi, dan tesis. Anda bisa mencari dengan pencarian yang basic, pencarian advance, dan seterusnya. Kemudian ini juga dari Elsevier, Science Direct. Anda bisa mencari jurnal di sini dengan memasukkan kata kunci atau menuliskan penulisnya, atau apabila Anda sudah tahu nama jurnalnya, Anda bisa ketik di sini. Ada juga fitur advance yang Anda bisa coba. Portal berikutnya adalah DOAJ atau Directory of Open Access Journal. Ini juga kalau di Dikti ini masuk kategori jurnal internasional kategori 2. Nah, ada keuntungan lain daripada DOAJ karena perlu kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara kedua terbanyak di dunia ini yang terindeks di DOAJ. Jadi DOAJ itu spesifik pada jurnal-jurnal open access. Karena sudah banyak jurnal Indonesia di sini, maka Anda bisa mencari menggunakan bahasa Indonesia. Berbeda dengan jurnal-jurnal lain yang pencariannya hanya menggunakan bahasa Inggris. Contoh di sini saya memasukkan kata kunci perawatan luka diabetes, maka akan kelihatan beberapa hasil pencarian. Berikutnya yang populer, Google Scholar atau Google Cendekia. Anda juga bisa coba untuk mencari jurnal. Anda bisa mencari dalam kata bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia. Sayangnya, Google Scholar masih sangat terbatas fitur pencarian dan fitur filternya, sehingga kata pencarian kita hasilnya itu sangat gemuk atau sangat banyak. Perlu kata yang spesifik untuk mencari hal yang spesifik. Mari kita lihat simulasi pencarian PubMed basic. Contoh, saya memasukkan kata diabetic foot. Nah, di sini PubMed memberikan saran kata pencarian kepada kita, apakah diabetic foot ulcer, infection, treatment, prevention, osteomyelitis, atau diabetic foot wound. Jadi ada predictive test yang ditawarkan oleh PubMed. Nah, ketika saya memilih kata diabetic foot, di sini terdapat hasil 13.370. Ini adalah hasilnya. Kemudian di panel kiri di sini ada filter. Anda bisa pilih misalnya review, misalnya yang full text 5 tahun terakhir, atau penelitian daripada human atau manusia.
Dan ini di bawah Anda sudah bisa melihat hasil-hasil pencarian Anda. PubMed juga memberikan rekomendasi yang matching atau yang sesuai dengan kata pencarian Anda. Di panel kanan juga ada kata-kata pencarian yang relevan. Apabila Anda sudah menguasai basic, silakan Anda coba pencarian advance. Oke, ini satu artikel yang kita buka. Ini perhatikan, ini nama jurnalnya, tahunnya, bulan, volume, isu, jumlah halaman, nomor DOI atau Digital Object Identifier, ini judulnya. Ternyata artikel ini dalam bahasa Spanyol. Ini penulisnya 1, 2, 3, dan 4. Ini Anda bisa klik untuk membuka author informationnya. Ini adalah abstrak. Kemudian di sini adalah icon untuk mengantarkan kita kepada websitenya. Jadi sekali lagi, PubMed itu hanya portal pencarian, bukan website jurnal. Kita mencari di PubMed, nanti dari PubMed mengantarkan kita ke icon website jurnal. Anda bisa klik untuk mendownload apabila dia free. Nah, untuk mencari, kita tentunya harus membangun dulu kata pencarian. Kita tidak bisa serta-merta langsung membuka portal pencarian. Kita harus bangun kata pencarian kita agar hasil pencarian kita bisa spesifik sesuai kebutuhan kita. Yang bisa kita bangun di sini salah satu adalah membuat rumus PICOT, di mana P itu population, I itu adalah intervensi, C itu adalah control, O adalah output atau outcome, T adalah time. Nah, untuk P, ketika Anda hubungkan dengan I, dihubungkan dengan C, dihubungkan dengan O dan T, itu gunakan boolean N. Sedangkan untuk kolom intensive care unit, maka Anda cari padanan atau sinonimnya. Jadi di sini saya pilih high care unit, di sini kita pakai nanti kata OR. Skin care atau skin barrier atau skin protectant atau skin moisturizer. C, standard care or no treatment or control group or placebo, dan seterusnya. Anda bisa melihat pada video pencarian PubMed yang telah saya buat. Ini adalah hasil pencariannya. Kita lihat, ini adalah P, intensive care unit or high care unit. Ini adalah I, kita lihat hasilnya. Ini adalah C dari kata PICOT. Ini adalah O dari kata PICOT. Time kita tidak masukkan. Kemudian Anda klik ini add, maka hasilnya ini tersisa 6. Nah, salah satu indikator bahwa pencarian kita itu sangat baik manakala hasil pencarian kita itu sedikit karena sangat spesifik. Jadi dengan hasil 6 pencarian ini menunjukkan bahwa apa yang kita dapatkan itu betul-betul spesifik sesuai dengan kebutuhan kita. Apabila Anda sudah selesai mencari, Anda bisa membuat laporan hasil pencarian, ya. PubMed, Anda tulis di sini dapat 6, DOAJ dapat 8, Google Scholar dapat 12, Science Direct dapat 4, PrepQuest dapat 10. Identifikasi total semua 40. Kemudian Anda membaca, oh ternyata ada yang double, ada yang duplikat, Anda keluarkan 5, sisa 35. Kemudian Anda baca lagi, oh ada 10 yang tidak relevan, maka tersisa 25. Kemudian Anda baca lagi, Anda tidak dapat full text 2, Anda tidak dapat ada 3 yang tidak berbahasa Inggris, Anda keluarkan 5, 25 kurang 5, tersisa 20. Tersisa 20, kemudian ini Anda buatkan tabel sintesis grid. Maka Anda sudah melakukan pencarian pada database atau portal-portal menggunakan kata PICOT, kemudian Anda buat tabel sintesis grid. Sekian dari saya. Silakan komentar di kolom untuk pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.